Utusan itu hidup itu enjoy, tidak ada beban, tidak ada, cuek aja. Kenapa? Karena yang menjalankan itulah roh, bukan orang. Itulah perbedaan pemerintahan Allah di bumi dengan pemerintahan manusia yang selama ini. Jadi yang menjalankan itu roh. Jadi kalau kita sinergi dengan roh itu kita selamat. Kalau kita menyimpang, kita dihakimi. Kalau kita lebih menyimpang lagi, dihakimi lagi. Jadi dia sudah tahu. Karena rancangan ini semua dilakukan oleh langit. Kita itu hanya jalanin saja. Tidak perlu ada yang ditakutin, ngapa? Anda ada di bumi, hari ini hidup, bisa bernapas karena Tuhan. Anda besok mati karena Tuhan. Dunia ini ada karena Tuhan. Nah, disinilah perbedaan antara manusia yang berkomunikasi dengan Allah dengan manusia berkomunikasi dengan keraguan. Orang kalau ragu hidupnya itu tak akan pernah bahagia. Anda takut berjalan ke hutan di Pulau Sumatera karena orang mengatakan ada harimau di sana. Anda tidak tahu kalau harimau itu tempatnya bukan di jalan. Dia itu di hutan dan makanannya bukan manusia. Tapi makanannya adalah hewan flora fauna yang udah disiapkan di hutan itu. Jalan aja, yang penting Anda membawa tanda-tanda. Apa itu tanda-tanda bagi makhluk di hutan? Kalau masuk hutan, duduk, pamit, sama sekeliling Anda tinggal, bikin tenda di sana, ngidupkan api, asap. Dia sudah tahu, makhluk-makhluk di hutan itu sudah tahu kalau ada api itu dilarang oleh penciptanya. Mereka akan menjauh. Coba lakukan. Yang kedua ya melakukan bunyi-bunyian. Di sana mungkin Anda motongi kayu, ya. Masak nasi, masak singkong, beras, dia akan pergi. Bagaimana nenek moyang kita hidup di bumi ini sebelum zaman modern? Di hutan-hutan itu. Tidak dimakan kok sama binatang buas, apalagi ularnya gede-gede itu pada zaman-zaman purba itu, segede pohon kelapa. Tetapi dia dilindungi oleh Tuhannya. Jadi hidup itu percaya aja sama Gusti. Sama saja dengan Yesus itu. Bagaimana Yesus bisa dibawa dari dunia ke langit ke-7? 2200 tahun lebih. Indah sekali perjalanan itu. Sangat indah. Sangat indah. Ya, tidak bisa dilukiskan oleh manusia. Nah, maka itulah kebenaran. Orang cerita surga, dia juga nggak pernah masuk surga. Orang cerita mati, dia belum pernah mati. Kalau namanya Yesus itu sudah lahir, sudah pernah mati, sudah pernah naik, kembali lagi lahir, ya, nggak ada di planet ini. Nabi aja nggak ada, cuman satu. Kenapa kamu takut? Kamu saja yang takut. Ya, Yesus itu nggak pernah takut, kemana aja. Sekolah dari pulau ke pulau. Naik pesawat, naik kapal, bawa mobil sendiri. Sumatera, Jawa, Bandung itu naik sendiri. Ke Surabaya sana naik mobil sendiri, bawa sendiri. Percaya aja hidup itu. Kenapa kamu takut? Takut itu kalau kamu berbuat salah. Sekarang Anda pergi ke sebuah desa di Pulau Jawa. Desa itu indah. Anda datang aja nggak kenal. Apa yang dilakukan pertama? Berdoa. Yang kedua, kita lapor kepada RT. Pak RT, ini KTP saya. Saya dari Sumatera, namanya Sembiring. Saya ke sini ada urusan. Ceritakan. Ya, bawa gula kopi lah. Budaya kan begitu. Medang, bareng ngopi. Kita cerita di situ. Tidak perlu menyombongkan diri, tidak perlu mengatakan Bapak bodoh di sini maka saya datang, itu salah.
saya minta restu dari Anda. Kita mau membangun dunia ini, caranya begini. Dia kan belum tentu tahu. Bagaimana meyakinkan orang yang belum pernah tahu? Caranya seperti apa? Yesus melakukan itu. Yang meyakinkan itu Roh Kudus, roh leluhur yang ada di sana. Kita harus yakin bahwa manusia itu ada di desa itu pasti ada roh leluhurnya. Ada bapak ibunya, ada simbahnya. Kalau enggak mungkin dia ada. Begitulah cara berpikir Yesus di bumi. Maka kemana pun enggak pening. Kalau ada orang menghina kita, membenci kita, serahkan saja kepada Tuhan. Tuhan udah punya cara untuk menobatkan dia, menyelamatkan dia, atau menghakimi dia. Itulah hidup. Tidak ada kekuatan apapun di muka bumi ini yang bisa menyelamatkan kita. Kita bisa makan, bisa minum, dapat pisang, dapat kacang, keripik. Dari mana ini? Ini digerakkan oleh Tuhan, roh, bukan kita. Itu tanamkan dalam diri Anda hidup itu. Kita bisa berpangkat. Dari mana? Apa karena kepandaian Anda? Tidak. Karena memang itu kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan itu kita jalankan sesuai kehendaknya lagi. Jangan kehendak komandan. Iya kalau komandan itu benar. Kalau enggak, analisa dulu perintah komandan itu. Dibaca buku-buku itu. Analisa kalau malam itu. Baru sampai Tuhan. Ini komandan saya merintahkan saya begini. Benar nggak di hadapan Tuhan? Berdoa merenung. Nanti hati Anda akan dijawab. Dalam hatimu yang paling dalam. Itu namanya suara hati. Dia akan mengatakan ya. Atau dia akan mengatakan tidak. Yesua Masiah. Amin.